Salam, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Luar biasa kita hari ini bisa berjumpa, itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan kita akan bahas topik yang begitu indah ini, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami diri-Mu penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, campur tangan-Mu ada dalam hidup kami semuanya. Berkati juga Tuhan seluruh anak-anak-Mu dimanapun beliau semua berada Tuhan. Dalam nama Yesus ada sukacita yang khusus turun atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya terlaksana, biarlah semuanya terjadi karena campur tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bertemu di dalam program ini, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Dan tema yang saya angkat pada hari ini adalah urapan, atau bahasa kerennya anointing. Berapa banyak kita belum mengerti apa sih pengertian dari urapan ini? Apakah urapan ini memang dikehendaki oleh Tuhan apa tidak? Nah, makanya ini saya angkat topik ini supaya kita sama-sama belajar yuk, supaya kita sama-sama mengerti kebenaran tentang pengurapan ini. Nah, sebelum kita masuk, saya akan kasih beberapa pengertian apa sih urapan ini. Urapan menurut bahasa aslinya adalah mesyak atau mesias, dan yang kedua adalah Kristos atau Kristos. Artinya apa? Artinya urapan ini dilumurkan atau dioleskan. Dan mediasi urapan ini yang dipakai adalah minyak. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian beberapa saja. Bahwa urapan ini dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya bawa dalam dua pengertian di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya akan sampaikan juga apa sih berkat di balik pengurapan itu. Adakah sesuatu yang istimewa di dalam pengurapan yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dan saya kasih tahu lagi, mediasinya adalah minyak. Mulai Anda mengerti dan mulai Anda bertanya-tanya, ya aku kepingin tahu kebenarannya. Ayo kita buka, yuk kita bahas yang DPL dulu. Saya sederhanakan saja ya, karena sedikit kita tahu berarti akan kita lebih banyak tahu. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Kita ambil di sini satu tokoh, yaitu Daud. Dan pengurapan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk Daud disampaikan kepada Nabi Samuel dan melalui mediasi minyak. Kita buka 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel?" Baca ya ini. "Isilah tabung tandukmu." Ini perintah Tuhan loh kepada Samuel. "Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai." Isai Anda tahu semuanya adalah papanya Daud.
orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Belum disebutkan ya namanya, siapa yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih sebagai raja. Cuma saya ambil di sini bahwa apa? Pengurapan itu dikehendaki oleh Tuhan dengan mediasi minyak melalui nabinya Samuel. Jadi kalau kita berbicara tentang pengurapan, ini adalah kehendak Tuhan loh. Bukan, oh ayo diurapi, enggak. Ini kehendak Tuhan melalui mediasi minyak. Nah sekarang kita lihat lagi. Siapa sih yang dikehendaki oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja oleh Samuel? Kita turun supaya kita tahu untuk apa sih pengurapan itu, supaya kita jelas ya untuk apa pengurapan itu dan siapa yang diurapi itu. 1 Samuel 16 ayat 13. Jadi ini perintah Tuhan yang disampaikan kepada Samuel untuk mengurapi Daud. Ini Anda baru tahu. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Dikatakan demikian, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi apa saudaraku? Yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan sampai kapan? Dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi jelas di sini bahwa pengurapan itu dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan memiliki tujuan khusus kepada Daud. Dan itu disampaikan kepada Samuel untuk mengurapi Daud. Jadi ingat, pengurapan ini adalah kehendaknya Tuhan dengan mediasi minyak. Jadi Samuel bukan asal-asalan mengurapi Daud. Dan Samuel bukan asal-asalan pergi ke rumahnya Isai. Dan inilah pilihan Tuhan sendiri, Daud yang akan menjadi raja. Di sini ada 5 saya tulis. Di balik pengurapan itu ada apa? Nah, kalau kita lihat tadi di dalam 1 Samuel, kita ketemukan 2. Di balik pengurapan itu, apa yang diinginkan Tuhan dan apa yang diperoleh oleh yang diurapi. Ingat, Anda dan saya ini juga anak-anak Tuhan. Dan pastinya Tuhan juga ingin mengurapi Anda dan saya. Terkadang berapa banyak kita tidak pernah menyadari atau menerima pengurapan minyak. Tapi hari ini saya jelaskan ya, apa sih makna atau sesuatu di balik pengurapan minyak ini. Tadi kita tahu di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, apa yang diinginkan Tuhan kepada Daud. Yang pertama adalah untuk menjadi raja. Jadi Tuhan mengurapi Daud untuk dijadikan raja atau dijadikan pemimpin. Jangan berpikir Anda, loh Pak, aku kan bukan raja, aku nggak memiliki, aku nggak layak diurapi. Enggak. Pengertian raja itu juga pemimpin. Pengertian raja itu juga kepala. Ingat, Anda pun juga bisa diurapi oleh Tuhan. Karena Anda ini anak-anak Allah loh. Karena Anda ini anak-anak raja. Gak percaya, buka saja nanti di Yohanes pasal 1 ayat 12. Anda ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau Allah itu juga disebut raja, Anda pun juga anak-anak raja.
Bisakah Anda menjadi raja? Bisa. Karena yang kita sembah, kita miliki adalah raja di atas raja. Bisakah Anda menjadi kepala? Bisa. Bisakah Anda menjadi pemimpin? Bisa. Ingat, Alkitab berkata demikian, Ulangan pasal 28 ayat 13. Kita bukan ekor, tetapi kita kepala. Jadi kalau Daud pun diurapi oleh Samuel karena kehendaknya Tuhan, Anda pun dan saya bisa diurapi oleh hamba-hamba Tuhan karena Anda pun dan saya juga kepala. Dan Anda dan saya pun juga anak-anak raja. Dan Anda dan saya pun juga bisa memerintah. Ingat saudara, Anda ini kepala. Kepala dari apa? Kepala dari dirimu sendiri untuk mengusir segala kuasa-kuasa jahat. Kepala dalam dirimu sendiri untuk mengusir segala masalah-masalah yang buruk. Kepala dalam dirimu sendiri untuk menghancurkan segala belenggu-belenggu kekuatan setan. Anda ini kepala, Anda ini punya wewenang, Anda ini punya hak. Dengar. Jadi sepantasnya juga Anda memiliki urapan dari Tuhan. Yang pertama, jadi maksud dari pengurapan ini untuk Daud dijadikan raja. Dan pengurapan ini pun juga berlaku untuk Anda dan saya. Karena Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Dan Anda dan saya adalah kepala bukan ekor. Jadi kalau Anda diurapi oleh hamba-hamba Tuhan, kalau Anda diurapi oleh gembalamu, kalau Anda diurapi oleh seniormu dengan minyak, terimalah. Itu tidak salah. Alkitab berkata bahwa pengurapan juga bisa dengan mediasi minyak. Nah, sesuatu yang kedua, apa yang ada di balik pengurapan itu? Dikatakan apa? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi makna di balik pengurapan yang kedua, dipenuhi kuasa Allah. Jadi ada maknanya, ada maksudnya Tuhan mengurapi Daud. Dan Tuhan mengurapi Anda melalui hamba-hamba Tuhan. Makanya Daud diurapi melalui Nabi Samuel. Jadi di balik pengurapan itu adalah ada maksud Tuhan. Nah, sekarang kita sudah ada di PL, kita ke PB ya. Tadi perjanjian lama, sekarang kita ke perjanjian baru. Relevan enggak pengurapan minyak itu di dalam perjanjian baru? Masihkah berlaku pengurapan minyak itu di perjanjian baru? Apakah Tuhan juga menghendaki demikian? Jawabannya menurut saya masih relevan dan Tuhan masih menghendaki hal itu. Jadi tadi maksud pengurapan di dalam perjanjian lama melalui Daud yang dilakukan oleh Samuel ada dua makna, yaitu untuk menjadikan Daud raja dan untuk dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Nah, sekarang ada tiga di dalam perjanjian baru, dan ini pun dikehendaki oleh Tuhan bahwa pengurapan minyak itu ada maknanya juga dan ada maksudnya juga. Kita buka ya supaya Anda jelas. Kita buka di dalam Markus. Ini kita ke perjanjian baru. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat.
Ini diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan Tuhan mengutus mereka untuk mengusir loh, nggak mengusir saja, mengusir. Jadi habis mengusir ke sini, mengusir ke sana, mengusir ke situ, mengusir kemana-mana. Dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, Anda mungkin berpikir, loh mana Pak minyaknya? Anda nanti tak kasih tahu. Kuasa di mana ini? Bagaimana cara Tuhan memberikan kuasanya kepada murid-muridnya? Bagaimana Tuhan Yesus waktu itu memberikan kuasanya? Nah, cuma saya ambil di sini supaya kita jelas bahwa pengurapan minyak itu juga berlaku di Perjanjian Baru dan sampai sekarang. Ini perintah Tuhan loh. Nah, sekarang kita lihat yuk. Kuasa apa sih, melalui apa sih yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Kita lihat di sini untuk apa pengurapan. Kita buka yuk Markus pasal 6 ayat 13. Coba kita jelas ya. Nah, ini kita ketemu bahwa kuasa diberikan Tuhan melalui minyak yang dibawa oleh murid-muridnya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ayat ke-13 dikatakan demikian, dan mereka mengusir banyak setan. Nah, ini mengoles tadi kan sama dengan mengurapi ya, atau melumuri. Dan mengoles, ingat, dan mengoles banyak orang sakit. Dengan apa saudaraku? Dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Jadi di dalam Perjanjian Baru pun Tuhan menghendaki juga ada pengurapan minyak. Mediasinya itu. Jadi ayo, Anda yang belum pernah atau sama sekali nggak mengerti pengurapan minyak, ketika ada pemberitahuan ini, dan jika ada kesempatan, ada hamba-hamba Tuhan yang mengurapi Anda dengan minyak, terimalah. Ini Alkitabiah. Dan makna apa di balik pengurapan yang ada di dalam Perjanjian Baru? Yang pertama, kita akan lihat mengusir setan. Jelas di sini. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan yang keempat, kalau kita gabungkan dengan yang Perjanjian Lama ada 5 ya. Ini yang keempat sesuai dengan Perjanjian Lama tadi. Yang keempat, menyembuhkan mereka yang sakit. Tidak satu loh yang disembuhkan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, jelas ya, bahwa pengurapan minyak melalui mediasi ini, minyak diberikan untuk mengurapi atau mengolesi anak-anak Tuhan, ada relevannya. Di Perjanjian Lama juga Tuhan kehendaki, di Perjanjian Baru juga Tuhan kehendaki. Kita ketemu di sini ya, 4 makna atau 4 maksud yang ada di dalam pengurapan melalui mediasi minyak. Yang pertama tadi kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 bahwa Tuhan melalui pengurapan minyak itu menjadikan seseorang raja atau pemimpin. Dan yang kedua adalah agar dipenuhi kuasa Allah. Dan yang ketiga di dalam Perjanjian Baru untuk mengusir setan. Dan yang keempat untuk menyembuhkan yang sakit. Dan yang kelima, makna apa yang ada di dalam pengurapan minyak? Atau berkat apa sih yang ada di dalam pengurapan minyak? Ingat, Yesus sendiri sebagai manusia juga diurapi loh ya. Jangan Anda berpikir, oh Yesus nggak diurapi. Ini jelas dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah
mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini, Yesus pun diurapi dengan minyak loh. Ayo siapapun Anda. Dan makna dari pengurapan minyak yang kelima adalah menjadi tanda kesukaan. Engkau punya teman banyak, engkau punya sahabat banyak, tetapi hanya engkau yang diurapi minyak oleh hamba Tuhan melalui tangannya. Di sini apa? Itu sebagai tanda kesukaan Allah. Jadi makna di balik pengurapan ada 5. Untuk menjadikan sebagai pemimpin atau raja. Untuk dipenuhi kuasa Tuhan. Yang ketiga, untuk mengusir setan. Yang keempat, untuk menyembuhkan yang sakit. Yang kelima, untuk menjadi tanda kesukaan Allah. Pas ya 5 ya. Jadi di sini saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri pun diurapi sebagai manusia. Masa kita nggak mau diurapi oleh hamba-hamba Tuhan? Jadi ingat ada 5 berkat di dalam pengurapan itu. Jadi minyak yang diurapkan kepada manusia atau waktu itu kepada Yesus sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jelas ya bahwa Yesus sendiri diurapi oleh minyak dan sebagai tanda kesukaan. Kita pun bisa menerima pengurapan itu. Jadi saudaraku yang terkasih, siapapun Anda saat ini, ayo, ada berkat khusus di dalam pengurapan. Ada sesuatu yang khusus di dalam pengurapan melalui mediasi minyak. Sudah saya jelaskan. Makna di dalam pengurapan minyak itu luar biasa. Hebat enggak? Mungkin Anda sekarang mulai berpikir, ya Tuhan, aku mau diurapi oleh-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Anda bisa katakan itu kepada Tuhan. Mungkin nanti suatu hari waktu engkau di gereja, waktu engkau ketemu siapa yang lebih senior, lebih rohani dari Anda, mungkin gembala Anda bisa diurapi dengan mediasi minyak. Tidak salah, itu Alkitabiah. Tetapi luar biasanya di dalam pengurapan minyak itu ada maksudnya Tuhan. Oh, luar biasa. Anda bisa dikatakan menjadi pemimpin. Anda bisa dipenuhi oleh kuasanya Tuhan. Anda bisa mengusir setan-setan. Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Anda menjadi tanda kesukaannya Tuhan. Jadi di sini kenapa topik ini saya angkat? Karena kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan sendiri yang belum mengerti tentang pengurapan ini. Makanya ini saya sampaikan supaya kita semuanya jelas makna dari pengurapan yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa menerima kelima makna ini. Yaitu yang pertama, kita dijadikan oleh Tuhan menjadi raja atau kepala. Dan yang kedua adalah dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di sini untuk mengusir setan. Dan yang keempat untuk menyembuhkan orang sakit. Dan yang kelima untuk menjadi tanda kesukaan dari Tuhan. Jadi makna dari pengurapan melalui mediasi minyak ini ada 5 pengertian itu. Jadi di sini saudaraku yang terkasih, siapapun Anda, mungkin Anda merasa atau belum pernah diurapi
melalui mediasi minyak ini, ayo Anda bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin suatu hari ada di gereja Anda, ada pengurapan melalui mediasi minyak. Puji Tuhan, Anda terima. Mungkin ada gembalamu yang dikhususkan oleh Tuhan untuk mengurapi engkau dengan minyak. Mungkin engkau yang mengalami sakit saat ini. Ada hamba Tuhan yang datang untuk mengolesi atau mengurapi Anda dengan mediasi minyak. Terima. Karena itu adalah untuk menyembuhkan. Alkitabiah ada. Atau mungkin saat ini ada sesuatu. Mungkin saudaramu ada yang dipengaruhi oleh kuasa jahat. Mungkin saudaramu yang ada di sekitar Anda dibikin oleh kuasa jahat dengan keburukan-keburukan. Bisa diolesi atau diurapi dengan minyak. Karena Alkitab mengatakan untuk mengusir setan-setan. Dan untuk Anda sendiri, Anda bisa terima pengurapan minyak itu untuk apa? Untuk Anda menjadi pemimpin. Untuk apa? Untuk Anda dipenuhi kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk tanda kesukaan di dalam hidupmu. Melebihi teman-temanmu yang tidak diurapi oleh mediasi minyak. Jadi jelas ya, maksud dari ini semua, kenapa saya sampaikan, ini loh kejelasannya, bahwa pengurapan minyak ini dikehendaki Tuhan dan ada maksud dari Tuhan. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan atau gembalamu mengurapi engkau dengan mediasi minyak, itu bukan asal-asalan. Bahwa itu Alkitabiah. Bahwa itu memang dikehendaki oleh Tuhan dan tertulis di Alkitab. Nah, siapapun engkau saat ini juga yang merindukan kebenaran ini, ayo minta sama Tuhan. Minta supaya Tuhan melakukan juga yang dilakukan Tuhan kepada Daud. Ayo minta apa yang sudah dilakukan Tuhan melalui murid-muridnya untukmu. Ayo minta apa yang dilakukan Tuhan kepada Yesus bisa juga dilakukan dalam hidupmu. Engkau yang merindukan hal kebenaran ini, engkau yang haus dan lapar akan kebenaran ini. Ini kebenaran. Tuhan akan memenuhkan engkau. Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Hari ini, ayo engkau yang merasa haus dan lapar, merindukan urapan dari Tuhan melalui hamba-hambanya. Ingat, Tuhan sanggup melakukan dalam hidupmu. Seberapa banyak engkau saat ini yang mendengar dan melihat program ini. Dengar saudaraku, saya berdoa untukmu supaya Tuhan melakukan pengurapan itu melalui hamba-hambanya untukmu. Tinggal Anda buka hatimu dan buat Anda untuk rindu dan buat hatimu haus dan lapar untuk menerima kebenaran ini. Tuhan pasti penuhkan itu dalam hidupmu. Ayat terakhir. Kita buka Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Matius pasal kelima ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Kalau Anda saat ini haus dan lapar akan kebenaran melalui firman ini, mungkin Anda haus dan lapar agar jamahan Tuhan turun atasmu. Mungkin engkau haus dan lapar akan kebenaran bahwa pengurapan minyak pun bisa terjadi dalam hidupmu. Ingat, firman Tuhan berkata, engkau akan dipuaskan. Artinya apa? Engkau akan dipenuhi.
engkau akan diurapi. Buka hatimu sebagai tanda bahwa aku haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan, akan jamahan Tuhan, akan pengurapan dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan penuhkan dalam hidupmu, Tuhan akan puaskan di dalam hidupmu. Ayo, saat ini juga. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, buka hatimu, buka hatimu. Biarlah Tuhan melakukan yang terbaik untukmu. Tuhan bisa saja mengutus para hamba-hambanya untuk mengurapi engkau melalui mediasi minyak. Atau Tuhan bisa lakukan sendiri melalui hadiratnya, melalui jamahannya. Tuhan bisa mengubah hidup. Buka hatimu saudaraku, engkau yang haus dan lapar akan lawatan Tuhan. Buka hati. Tuhan, 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 terima kasih Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan campur tangan-Mu, yang merindukan lawatan-Mu, yang merindukan jamahan. Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan. Mereka yang merindukan urapan dari-Mu melalui mediasi minyak. Biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan. Diri-Mu yang mengutus hamba-hamba-Mu untuk mengurapi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran demi kebenaran telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa di balik pengurapan melalui mediasi minyak ada hal-hal yang khusus yang diri-Mu singkapkan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Allah yang maha baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Biarlah bangsa dan negeri kami ada di dalam campur tangan-Mu Tuhan. Berkati negeri ini Tuhan, makmurkan negeri ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu di Indonesia Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, berkati Tuhan Bapak Gembala, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas beliau beserta keluarga besar beliau. Dan berkat-Mu, perlindungan-Mu turun atas beliau Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir atas kami semuanya Tuhan. Berkat-Mu mengalir melalui program ini Tuhan. Bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai di luar negeri Tuhan. Dan sampai pelosok-pelosok negeri di Indonesia maupun di negeri luar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, ada campur tangan-Mu dalam program ini Tuhan. Melalui program ini Tuhan, berkat yang terindah mengalir atas semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan kami Tuhan hati yang satu frekuensi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.